Ya, Pak, jangan dialingin Pak. Oh, saya mau ngambil gambar. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ambil aja Pak. Silakan di belakang dulu Pak, nanti akan ada sesi tanya jawab setelah ini. Kita ngambil briefing ini Pak. Iya, butuh gambar. Kita masih ada alingin Pak. Gini aja ya. Kenapa alingin sih? Kata sini aja. Ini bukan rahasia Pak. Itu bukai Bang. Ayo dialingin. Pemirsa, Anda kembali dalam Breaking News Metro TV bersama saya Nur Nata, dan saat ini pemirsa yang Anda saksikan ini adalah tinjauan di Kabupaten Tangerang, Banten, di mana Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono dijadwalkan meninjau lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin yang hingga kini masih dalam proses penanganan. Kunjungan ini dilakukan untuk memantau langsung upaya pemadaman serta dampak kebakaran terhadap lingkungan dan juga masyarakat yang ada di sekitar. Dan pemirsa, kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang saat ini masih terus ditangani oleh tim gabungan. Sudah memasuki hari kelima, pemerintah terus mengintensifkan upaya pemadaman dan juga penanganan dampak yang ditimbulkan. Tim gabungan masih terus berupaya memadamkan beberapa titik-titik api yang tersisa di dalam timbunan sampah. Dan proses pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan juga didukung oleh operasi waterbombing dari udara karena api masih muncul di sejumlah titik panas. Dari Kementerian Lingkungan Hidup juga terus memantau kualitas udara di sekitar lokasi. Dari hasil pemantauan ini pemirsa menunjukkan adanya paparan partikel halus yang masih berada pada tingkat berbahaya di area terdekat khususnya, sehingga masyarakat terus diminta untuk membatasi aktivitas dan juga menggunakan pelindung diri saat berada di luar ruangan. Dan pagi ini Wakil Menteri Lingkungan Hidup saat ini pemirsa meninjau langsung lokasi kebakaran untuk memastikan penanganan berjalan dengan optimal dan juga melihat langsung bagaimana dampak yang ditimbulkan dari lingkungan dan juga bagaimana kondisi dari warga sekitar. Dan seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa kebakaran di TPA Jatiwaringin khususnya di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, kebakaran hingga saat ini sudah memasuki hari keempat sejak pertama kali terjadi pada 30 Juni 2026 lalu. Meskipun memang titik api masih mulai sudah berkurang pemirsa, namun asap masih terus keluar dari timbunan sampah sehingga memang proses pemadaman belum juga selesai hingga saat ini. Luas area terdampak mencapai sekitar 15 hektar, di mana pada hari pertama api sempat membakar sekitar 2 hektar dan kemudian meluas dengan cepat akibat cuaca panas, kemudian angin kencang, dan juga karakteristik dari timbunan sampah. Dan dari pihak petugas gabungan saat ini sudah melakukan operasi pemadaman, baik itu dari darat maupun dari udara, di mana 2 helikopter terus melakukan waterbombing dan juga dikerahkan 18 sampai 25 unit mobil pemadam kebakaran. Ada sejumlah alat-alat berat juga yang dikerahkan seperti eskavator, kemudian bulldozer, ada wheel loader dan juga dump truck
yang digunakan untuk membongkar gunungan sampah agar titik api di bawah permukaan sampah ini dapat dijangkau. Dan dari pihak BNPB juga terus menyiapkan personel dari petugas pemadam kebakaran dan juga melakukan metode injek untuk memadamkan bara dari dalam timbunan sampah. Oke. Randi, halo. Randi. Randi. Dan pemirsa, penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang hingga saat ini masih terus berlangsung dan sudah memasuki hari kelima. Pagi ini Wakil Menteri Lingkungan Hidup dijadwalkan meninjau langsung lokasi untuk melihat bagaimana proses pemadaman serta dampak kebakaran terhadap lingkungan dan juga masyarakat yang ada di sekitar. Lalu seperti apa kondisi terkini di lokasi dan bagaimana persiapan menjelang kunjungan dari Wakil Menteri Lingkungan Hidup? Kita langsung bergabung dengan rekan kami yang ada di sana, jurnalis Metro TV Randi Alfaras sudah berada di TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang. Selamat pagi Randi. Randi, bagaimana kondisi terkini di lokasi kebakaran? Apa saja yang dipersiapkan menjelang kunjungan Wakil Menteri Lingkungan Hidup saat ini? Ya, Glory, selamat siang. Memang Wakil Menteri Lingkungan Hidup dijadwalkan akan meninjau langsung upaya pengendalian dan juga pemadaman api di TPA Jatiwaringin yang terjadi kebakaran sejak 30 Juni lalu. Dan tadi Wakil Menteri Lingkungan Hidup Hendro Priyono juga sudah tiba di lokasi sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini seperti yang ada di layar kaca Anda, Wakil Menteri didampingi oleh sejumlah pejabat dari TNI dan juga pihak kepolisian ini tengah meninjau langsung lokasi terjadinya kebakaran di TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang. Memang saat ini dari pantauan kami, Wakil Menteri Lingkungan Hidup sedang berdiskusi langsung dengan para petugas yang memang memiliki tugas untuk memadamkan api di TPA Jatiwaringin. Dan kita masih menunggu Glory seperti apa hasil diskusi dan pemantauannya. Dan meski begitu memang dari pantauan kami hingga saat ini upaya pemadaman dan juga pengendalian api masih terus dilakukan oleh para petugas di lapangan. Dikarenakan sejumlah titik asap ini masih terlihat mengepul keluar dari beberapa titik di TPA Jatiwaringin. Bahkan sejumlah alat berat, baik itu eskavator, kemudian juga mobil pemadam kebakaran, hingga 2 helikopter dari BNPB juga turut dikerahkan untuk bisa mempercepat proses pemadaman api. Yang mana memang titik api disinyalir ini semakin meluas. Glory yang awalnya 5 hektar, namun disinyalir ini sudah mencapai 13 hingga 15 hektar dari total luas TPA Jatiwaringin yang sebesar 33 hektar. Dan memang kami melihat dari pantauan kami tidak terlihat adanya kobaran api di bagian atas ya dari TPA Jatiwaringin, namun sejumlah asap ini masih terlihat mengepul keluar, bahkan tidak hanya dari puluhan titik, namun dari mungkin kalau dari pantauan kami ada sekitar ratusan titik yang mengeluarkan kepulan asap, sehingga ini menjadi fokus dari para petugas untuk bisa segera memadamkan api, tidak hanya menggunakan pengerahan para petugas menggunakan alat dari darat saja, namun juga dari udara menggunakan helikopter waterbombing. 2 helikopter waterbombing dari BNPB yang dikerahkan ini bisa membawa 4.000 liter air untuk menjangkau titik yang memang sulit, titik yang berada di area puncak dari TPA Jatiwaringin yang sulit dijangkau oleh para petugas dari darat, Glory. Dan saat ini juga Wakil Menteri Lingkungan Hidup sedang menuju ke area TPA Jatiwaringin untuk melihat langsung bagaimana proses pengendalian pemadaman atau pengendalian api di TPA Jatiwaringin, Glory. Baik Randi.
Lalu bagaimana dengan dampak dari kebakaran ini terhadap warga sekitar? Apakah masih banyak warga yang mengalami gangguan pernafasan di sana? Ya, Glory, memang dari data yang kami peroleh, ada sekitar 154 warga yang memang dilaporkan mengalami ISPA atau gangguan pernafasan dan langsung dilarikan ke RSUD Kabupaten Tangerang. Memang akibat adanya kebakaran di TPA Jatiwaringin ini menyebabkan level udara di sekitar TPA Jatiwaringin mengalami level yang cukup buruk, sehingga ini berpotensi untuk bisa mengganggu kesehatan warga, utamanya dalam segi pernafasan. Karena memang asapnya cukup pekat, terlebih asapnya ini berasal dari pembakaran sampah, sehingga ini sangat berpotensi untuk bisa menyebabkan gangguan pernafasan bagi warga sekitar. Dan memang sejauh ini untuk sejumlah warga yang memang berada tinggal di lokasi terdekat dari TPA Jatiwaringin memang sudah dievakuasi ke tempat yang aman. Ada sekitar 33 kartu keluarga atau 64 jiwa yang memang saat ini sudah dialihkan atau dievakuasi ke tempat yang lebih aman, Glory. Tentu ini untuk menghindari terjadinya gangguan pernapasan bagi warga sekitar, karena ini cukup berpotensi untuk menimbulkan gangguan kesehatan bagi warga yang memang menghirup udara dari asap yang berasal dari terbakarnya TPA Jatiwaringin. Sehingga bagi warga yang beraktivitas di luar memang dihimbau untuk menggunakan masker untuk bisa mengurangi paparan asap yang masuk ke dalam tubuh, Glory. Randi, kami ingin mengetahui lebih lanjut, kira-kira apa kendala terbesar yang dihadapi oleh petugas dalam memadamkan api di TPA saat ini? Ya, Glory, memang ada sejumlah tantangan dan juga hambatan yang dihadapi oleh para petugas yang berupaya untuk memadamkan dan juga mengendalikan api yang terjadi kebakaran di TPA Jatiwaringin. Memang tantangannya ini adalah luasnya TPA Jatiwaringin yang sebesar 33 hektar dan meluasnya juga titik api yang cukup cepat dalam 5 hari terakhir sejak terjadinya kebakaran pada 30 Juni lalu, yang mana ini sudah menyekau lebih dari 13 hektar, yang mana mungkin ada ratusan titik api yang saat ini titik asap yang masih mengumpul di TPA Jatiwaringin. Glory, ditambah juga kondisi angin yang memang cukup kencang di sini sehingga memudahkan atau mempercepat pelebaran titik asap di TPA Jatiwaringin, mengingat sampah yang berada di TPA Jatiwaringin ini cukup mudah terbakar oleh api, sehingga ini mempercepat terjadinya pelebaran titik api yang ada di TPA Jatiwaringin. Kemudian juga cuaca yang cukup panas, ditambah juga gas metana yang sudah mengumpul sejak puluhan tahun lalu, yang memang ini memudahkan terjadinya munculnya api di TPA Jatiwaringin, sehingga para petugas juga terus berfokus menggunakan berbagai macam cara untuk bisa memadamkan api, baik dari prosesi pemadaman menggunakan kendaraan berat dari darat seperti eskavator, kemudian juga puluhan mobil pemadam kebakaran juga turut dikerahkan, bahkan ratusan personil baik dari pihak kepolisian, TNI, BNPB, lalu juga dari pihak pemadam kebakaran ini terus berupaya sejak 5 hari terakhir untuk bisa segera memadamkan api yang memang ini muncul di ratusan titik, Glory. Bahkan dari area bawah, kemudian juga di area tengah hingga di area puncak ini masih muncul titik asap yang memang saat ini masih belum bisa dikendalikan secara sepenuhnya. Kemudian juga untuk menjangkau titik yang sulit dijangkau dari darat, petugas dari BNPB juga mengerahkan 2 helikopter yang sejak tadi pagi kami pantau ini terus bolak-balik untuk menjangkau titik tersulit yang memang sulit dijangkau oleh para petugas dari darat, yakni di titik puncak dari tumpukan sampah di TPA Jatiwaringin, untuk bisa mengirimkan atau menerjunkan air, yang mana setiap kali membawa air, helikopter ini bisa membawa 4.000 liter air yang memang diharapkan ini bisa memadamkan api yang berada di titik puncak dari TPA Jatiwaringin, Glory. Dan untuk saat ini, Randi, kami ingin mengetahui sejauh mana progres untuk pemadaman, kira-kira sudah berapa persen, dan targetnya akan berapa lama kira-kira?
Ya, Glory, memang dari data yang kami peroleh dari BNPB bahwa kalau dari kemarin ya, ini sudah 30% titik api berhasil dikendalikan oleh para petugas di lapangan. Namun memang untuk data per hari ini kami masih belum mendapatkan data terkini. Tapi petugas memang dari pantauan kami ini terus berupaya untuk bisa mengendalikan api. Ya memang ini masih asapnya, maksud kami, yang memang ini masih terus muncul di sejumlah titik, bahkan ratusan titik yang masih muncul di area TPA Jatiwaringin. Dan memang untuk titik api ini cukup meluas hingga menjangkau 13 hingga 15 hektar di area TPA Jatiwaringin. Dan oleh karena itu upaya pemadaman dari petugas juga dilebarkan, tidak hanya di titik bawah saja, namun juga di titik atas menggunakan berbagai macam bantuan, baik dari menggunakan helikopter dari BNPB, kemudian juga menggunakan mobil pemadam kebakaran. Lalu juga para petugas lainnya juga turut dikerahkan untuk bisa berjibaku untuk memadamkan api yang memang saat ini sulit untuk dipadamkan. Dan tidak hanya itu, apabila memang jika upaya menggunakan mobil pemadam kebakaran ditambah juga dengan menggunakan helikopter waterbombing ini masih belum cukup, para petugas juga sudah memikirkan rencana lainnya, yakni menggunakan metode injeksi air, yang mana nantinya para petugas akan menancapkan sejumlah paralon untuk menjangkau titik terdalam dari tumpukan sampah di TPA Jatiwaringin, sehingga nantinya bisa menyalurkan air ke titik bawah langsung yang memang disinyalir ini terdapat bara api yang memang masih menyala di titik bawah, sehingga ini masih memunculkan asap di atas permukaan daripada tumpukan sampah tersebut. Dan tidak hanya itu, petugas juga memang merencanakan akan menggunakan operasi modifikasi cuaca untuk bisa memadamkan api. Namun ini akan dilakukan apabila ada kumpulan awan yang memang berada di atas daripada TPA Jatiwaringin, Glory. Sehingga memang untuk hari ini para petugas masih berupaya memaksimalkan upaya mereka untuk bisa segera memadamkan api, sehingga ini menjadi atensi dari semua pihak, baik dari pemerintah Kabupaten Tangerang, lalu juga pemerintah Provinsi Banten, BNPB, dan juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang mana pada hari ini juga Wakil Menteri Lingkungan Hidup ini masih terus memantau proses pemadaman api yang ada di TPA Jatiwaringin, Glory. Dan saat ini juga situasinya Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono masih berdiskusi dengan sejumlah pihak, tentu untuk memikirkan solusi terbaik dari memadamkan api yang ada di TPA Jatiwaringin, Glory. Baik, Randi, mungkin bisa Anda elaborasi kepada kami, pemirsa di rumah. Randi, apakah cuaca di sana hari ini membantu atau justru menghambat proses pemadaman? Iya, Glory, memang untuk cuaca di lokasi terjadinya kebakaran di TPA Jatiwaringin memang saat ini kondisinya masih cukup panas, Glory, ditambah juga dengan angin yang cukup kencang. Tentu ini akan menyulitkan para petugas di lapangan, mengingat kencangnya angin ini akan berpotensi untuk melebarkan kembali titik-titik asap atau titik-titik api di area TPA Jatiwaringin, karena memang semakin kencang angin yang ada di sini maka akan semakin memperlebar ya jangkauan dari titik api, karena sampah yang berada di TPA Jatiwaringin ini merupakan sampah yang mudah terbakar oleh api, sehingga memang harapan dari para petugas ini bisa segera dikendalikan. Dan oleh karena itu petugas juga terus mengupayakan mengarahkan berbagai macam upaya, baik dari menggunakan alat dari darat seperti ada eskavator, kemudian juga dari mobil pemadam kebakaran yang ada puluhan yang turut dikerahkan untuk bisa segera memadamkan api. Ditambah juga upaya petugas juga semakin dilebarkan untuk menjangkau semua titik, ditambah juga menggunakan bantuan dari udara yang berasal dari BNPB yang juga turut mengarahkan 2 helikopter, Glory, sehingga diharapkan dengan mengarahkan upaya dari berbagai titik ini bisa segera memadamkan titik api yang memang ini terus menjalar di sejumlah titik area di TPA Jatiwaringin yang hingga saat ini, usai 5 hari terjadinya kebakaran pada tanggal 30 Juni lalu, memang saat ini masih belum bisa dikendalikan sepenuhnya, Glory. Kalau dari BNPB kemarin menyatakan sudah berhasil mengendalikan sekitar 30% dari titik api, namun di hari ini masih banyak pekerjaan dari para petugas memang masih belum bisa diselesaikan. Di antaranya memang masih ada titik-titik api yang masih belum bisa dipadamkan secara sepenuhnya, sehingga berbagai upaya baik dari darat maupun dari udara ini juga turut dikerahkan. Bahkan tadi seperti yang saya sudah sampaikan akan
menggunakan 2 rencana lainnya, yakni seperti menggunakan metode injeksi air dan juga menggunakan metode modifikasi cuaca apabila memang upaya yang sudah dilakukan saat ini masih belum bisa memadamkan api yang masih muncul di TPA Jatiwaringin, Glory. Randi, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan di sana, apa penjelasan sementara dari pihak berwenang mengenai sumber awal munculnya api tersebut? Ya, Glory, memang hingga saat ini kami belum bisa mendapatkan informasi lebih detail seperti apa atau titik mula dari munculnya api di TPA Jatiwaringin. Namun memang kalau bisa kita lihat saat ini api semakin cepat ya menjalar ke titik-titik lainnya karena memang kondisi dari TPA Jatiwaringin yang memang dipenuhi oleh sampah yang mudah terbakar, Glory. Kemudian juga kondisi cuaca seperti angin yang begitu cepat kencang juga ini memudahkan api menjalar cukup cepat ke berbagai titik lainnya, Glory. Dan tentu untuk bisa mengantisipasi hal tersebut, dari para petugas juga terus dikerahkan, bahkan ratusan petugas yang tergabung dari TNI, Polri, BNPB, lalu juga petugas pemadam kebakaran. Ditambah juga ada bantuan petugas juga dari Kementerian Lingkungan Hidup yang memang turut dikerahkan juga untuk bisa membantu prosesi pemadaman api, Glory. Dan tambah memang yang memudahkan terjadinya kebakaran ini karena adanya sampah yang memang ini mudah terbakar dan juga kondisi cuaca seperti angin yang cukup kencang di lokasi saat ini terjadinya kebakaran. Sehingga ini disinyalir memudahkan melebarnya api atau titik api ke sejumlah titik lainnya. Bahkan yang awalnya hanya 5 hektar tumpukan sampah yang terbakar, namun juga ini menjalar ke wilayah lainnya, sehingga ini menjadi fokus petugas untuk bisa mengendalikan terjadinya kebakaran di TPA Jatiwaringin dengan cepat dan mengarahkan sejumlah upaya pengerahan pengendalian baik dari udara maupun darat, Glory. Randi, selain penanganan untuk pemadaman api dan juga asap yang masih mengepul hingga saat ini, apakah saat ini pemerintah daerah setempat telah menyalurkan bantuan, misalnya seperti masker, kemudian layanan kesehatan untuk warga yang terdampak? Ini mau wawancara di sini. Oh ya Pak, siap. Sana, Pak. Halo Randi, apakah mendengar suara kami? Oke. Baik pemirsa, saat ini dari Wakil Menteri Lingkungan Hidup masih meninjau lokasi kebakaran di TPA Jatiwaringin, di mana asap putih di TPA Jatiwaringin hingga siang hari ini masih terus mengepul, meskipun api yang menjadi penyebab kebakaran di tempat pemrosesan akhir tersebut mulai berkurang di hari kelima pasca kebakaran sejak tanggal 30 Juni lalu. Dan sehari setelah kejadian tersebut, pemirsa, dari pemerintah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten telah menetapkan status tanggap darurat, di mana peningkatan status penanggulangan bencana ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, mengingat api terus menjalar dan juga beresiko terhadap kesehatan masyarakat. Dan menurut informasi dari rekan kami yang meliput di lapangan, saat ini dari warga yang terdampak sudah dilarikan atau dievakuasi ke beberapa titik-titik atau posko pengungsian, di mana ada 154 warga yang mengalami gangguan pernafasan atau ISPA yang sudah dilarikan ke Rumah Sakit Kabupaten Tangerang terdekat. Dan tentu saja pemirsa, seperti yang Anda saksikan saat ini di layar kaca, bahwa asap mengepul ini menyebabkan polusi udara dan menyebabkan kualitas udara di daerah Kabupaten Tangerang ini dalam level yang cukup buruk. Dan dari pihak kementerian terus menghimbau masyarakat untuk menggunakan alat-alat kesehatan seperti masker. Saat ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup bersama dengan pejabat dari TNI, Polri, kemudian dari petugas BNPB sedang meninjau di TPA Jatiwaringin.
sedang memantau langsung bagaimana proses pemadaman api dan juga asap yang masih terus mengepul di sana, pemirsa. Dan ada sejumlah alat berat dari BNPB yang dikerahkan untuk melakukan proses pemadaman api, di mana awalnya titik api ini membakar sekitar 2 hektar dari lahan TPA Jatiwaringin dan terus meluas hingga hari kelima saat ini menjadi 13-15 hektar. Dari total luas dari TPA Jatiwaringin adalah 33 hektar. Dan saat ini meskipun sudah tidak terlihat adanya kobaran api, namun ada kepulan asap, baik itu di area puncak, tengah, dan juga di area bawah dari TPA Jatiwaringin, dan dari pihak pemerintah setempat bersama dengan petugas gabungan terus melakukan pemadaman dengan alat bantuan, baik itu dari darat dan juga udara. Dan tentu saja dari petugas gabungan ini menemui beberapa kendala ataupun tantangan yang kami dapatkan informasi dari rekan kami, Randi Alvaras yang berada di lokasi. Ada beberapa tantangan yakni luasnya TPA Jatiwaringin dan juga titik api yang menyebar dengan cepat ke beberapa titik karena kondisi angin yang kencang, kemudian cuaca yang cukup panas di sana, dan juga gas metana yang sudah ada dalam timbunan sampah ini mempercepat penyebaran titik api. Dan tentu saja untuk menjangkau titik-titik api dan juga asap yang terus mengepul tersebut, dari pihak petugas melakukan metode waterbombing menggunakan helikopter, yang mana helikopter ini membawa 4.000 liter air dan menyemprotkannya ke arah kepulan asap. Dari pihak BNPB, menurut informasi yang kami dapatkan, sudah sekitar 30% titik api dikendalikan oleh para petugas di sana. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi lanjutan untuk penanganannya sudah berapa persen, tapi petugas terus berupaya untuk memadamkan api. Jika waterbombing ini tidak begitu berdampak atau signifikan untuk memadamkan asap di sana, pemirsa, dari pihak BNPB akan melakukan injeksi air dan juga melakukan modifikasi cuaca. Dan seperti yang Anda saksikan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup saat ini terus memantau dan juga berkoordinasi dengan petugas setempat TNI, Polri, BNPB untuk proses pemadaman api. Karena memang menurut informasi dari rekan kami di sana, pemirsa, hingga pagi hari ini, hingga siang hari ini, di sana cuacanya masih panas dan juga angin kencang. Ini cukup menyulitkan petugas untuk melakukan pemadaman api dan asap di sana, sehingga titik-titik asap ini terus mengepul di TPA Jatiwaringin. Hingga saat ini kebakaran sudah memasuki hari kelima. Meskipun titik api sudah mulai berkurang, namun asap putih ini masih terus mengepul dari balik tumpukan sampah, di mana tumpukan sampah ini diduga mengandung gas metana sehingga menyebabkan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Luas area juga terdampak, saat ini sudah mencapai 15 hektar. Dan dari pihak petugas gabungan sudah menerjunkan beberapa helikopter untuk melakukan metode waterbombing. Sekitar 18-25 unit mobil kebakaran juga dikerahkan. Ada beberapa alat-alat berat, pemirsa, yang terlihat di lokasi saat ini seperti eskavator, kemudian bulldozer, dan ada beberapa dump truck yang digunakan untuk membongkar tumpukan atau gunungan sampah agar titik api di bawah permukaan ini dapat dijangkau. Kemudian juga nantinya dari pihak BNPB akan melakukan metode injek untuk memadamkan bara api dari dalam timbunan sampah. Sekitar 30% area kebakaran ini sudah berhasil dikendalikan hingga saat ini, namun angin kencang dan juga cuaca panas di sana masih menjadi kendala utama sehingga bara api berpotensi kembali menyala. Dan status tanggap darurat telah ditetapkan dari pemerintah Kabupaten Tangerang berlaku tanggal 1 sampai 14 Juli 2026. Tentu saja pemirsa, dari kebakaran di TPA Jatiwaringin ini membawa dampak signifikan terhadap warga yang tinggal di area sekitar.
Menurut informasi, ada sekitar 30 kepala keluarga, yakni 57 jiwa yang terdampak langsung oleh kepulan asap tersebut. Dan asap pekat ini menyebabkan gangguan kesehatan. Menurut laporan, pemirsa ada 154 kasus gangguan pernafasan atau ISPA yang tercatat. Dan juga kualitas udara di sekitar lokasi ini berada pada kategori yang berbahaya. Sehingga warga diminta untuk menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya yang ada di Kabupaten Tangerang. Pemerintah pusat juga sudah sempat ikut turun tangan, pemirsa. Beberapa waktu lalu, pemerintah pusat menyatakan bahwa pemerintah saat ini bersama dengan BNPB dan juga kementerian terkait melakukan penanganan di sana. Dan tentu saja sejumlah pengamat dari lingkungan hidup menilai bahwa kebakaran ini bukan hanya sekedar dipicu oleh musim kemarau, tetapi juga karena adanya praktik open dumping atau pembusukan sampah organik yang menghasilkan gas metana sehingga mudah terbakar. Dan saat ini untuk tinjauan yang dilakukan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup bersama dengan petugas gabungan di sana masih terus berlangsung. Mereka sedang berkoordinasi untuk memantau bagaimana proses pemadaman api. Karena kondisi cuaca di sana cukup panas dan juga angin yang kencang ini menyulitkan petugas untuk memadamkan titik-titik api. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Usai jeda kami akan kembali dan dilanjutkan oleh rekan saya, Valeri Budianto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.